Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas subbab kedua dari lingkaran, yaitu kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Nah, pada pembahasan kali ini, kakak akan membahas 3 subbab untuk materi ini, yaitu yang pertama tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, yang kedua kedudukan garis terhadap lingkaran, dan yang ketiga kedudukan lingkaran terhadap lingkaran atau kedudukan dua lingkaran. Nah, sebelum mempelajari materinya, perhatikan baik-baik dulu gambar roda di atas. Nah, bagaimana kedudukan lingkaran roda terhadap lingkaran cakram? Dan bagaimana kedudukan lingkaran roda terhadap garis-garis jeruji? Nah, jadi pada gambar ini tampak lingkaran roda sepusat ya dengan lingkaran cakram rem. Sedangkan lingkaran roda berpotongan juga dengan garis-garis jeruji. Nah, sehingga dari penggambaran tersebut, kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik x1, y1, di mana koordinat titik itu kan x1, y1 atau x, y. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan dua cara. Ada mensubstitusi titik tersebut ke persamaan lingkaran, dan cara kedua yaitu membandingkan antara jarak titik x, y terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari lingkarannya. Nah, gambar tersebut merupakan kesimpulan yang akan kita cari dari pertanyaan mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, untuk titik x1, y1 terletak di dalam lingkaran. Nah, jika kita hitung misalkan persamaannya itu x1 kuadrat plus x2 kuadrat, dia kurang dari r kuadrat. Dan persamaan kedua, x1 min a kuadrat ditambah x2 min b kuadrat, dia juga kurang dari r kuadrat. Dan kalau persamaan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah a x1 ditambah b y1 ditambah c kurang dari r kuadrat. Intinya, kesimpulan yang akan kita ambil jika titik tersebut berada di dalam lingkaran, yaitu kita mencari persamaannya harus kurang dari r kuadrat. R itu jari-jari ya. Untuk yang kedua, kita mengambil kesimpulan titik itu berada pada lingkaran jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Nah, sama seperti tadi, jika persamaannya itu dia sama dengan r kuadrat, maka kesimpulannya titik tersebut berada pada lingkaran. Untuk yang ketiga, jika titik x, y terletak di luar lingkaran, itu syaratnya harus persamaannya itu lebih dari r kuadrat. Jadi, untuk cara nomor 1 ini, mensubstitusikan titik ke dalam persamaan, kalian mencari dulu persamaannya dan jari-jarinya, lalu bandingkan apakah dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, jika memenuhi salah satu dari ketiga kesimpulan tersebut, berarti itulah jawabannya. Cara kedua yaitu membandingkan antara jarak titik x1, y1 terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Nah, misalkan titik pusat lingkaran di P itu kita pakai A, B ya, dan D itu, D kecil, merupakan jarak antara titik x, y dan titik P dalam kurung A, B. Misalkan ada titik A, B dan titik x1, y1. Maka kita mencarinya dengan memakai D. D itu bukan diskriminan, tapi D itu jarak antar titik x1, y1 dengan titik P, A, B yang diketahui. Rumusnya yaitu akar A min x1 kuadrat ditambah B min y1 kuadrat. Nah, kesimpulan yang akan kita cari untuk menentukan apakah dia di dalam, pada, ataupun di luar, yaitu jika D-nya kurang dari R, kurang dari jari-jari, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Dan jika D-nya sama dengan R, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Dan jika D-nya lebih dari R, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Jadi sama ya, kalau kurang dia di dalam, kalau sama dengan dia pada, kalau lebih dari dia terletak di luar lingkaran. Untuk gambar-gambarnya itu ada di atasnya, dimana kalau di gambar yang di dalam lingkaran, itu gambar pertama,
kalau dia pada lingkaran itu di gambar kedua, dan titik yang berada di luar lingkaran itu gambar ketiga. Selanjutnya kita menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Ingat ya, garis yang tadi titik. Untuk kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3 juga, di mana ada garis yang memotong lingkaran, ada garis menyinggung lingkaran, dan garis tidak memotong lingkaran. Bagaimana cara menentukannya? Nah, cara pertama kalian bisa menggunakan cara yaitu mensubstitusikan persamaan garis L, misalkan ada suatu persamaan garis L ke dalam persamaan lingkaran L besar, sehingga diperoleh persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalian menghitung nilai diskriminan. Kalau ini diskriminan berarti dia lambangnya D besar, di mana diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4 kali A dikali C. Nah, B, A, dan C itu kalian tentukan dari persamaan kuadrat yang diketahui. Kesimpulan yang akan diambil yaitu jika D-nya kurang dari 0, maka garis L itu tidak memotong lingkaran L. Kita bisa lihat pada gambar pertama. Dan jika D sama dengan 0, garis L itu menyinggung lingkaran L. Kita bisa lihat pada gambar kedua. Dan jika D lebih dari 0, garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Nah, tadi kakak salah sebutkan bahwa yang nomor 3 itu di gambar yang pertama ya, dan kesimpulan yang nomor 1 itu di gambar yang nomor 3. Terbalik kakak taruh ya. Jadi, untuk yang kurang dari 0 tidak memotong, yang sama dengan menyinggung, dan yang lebih dari memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini merupakan cara pertama. Kalian juga bisa gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran L terhadap garis L. Jadi lingkaran L besar terhadap garis L dengan jari-jari lingkarannya. Misalkan titik pusat lingkaran di P, A, B. Misalkan di titik berapa, berapa. Dan D kecil adalah jarak antara garis PX plus QY plus R sama dengan 0. Dan titik P, A, B. Nah, jadi rumusnya itu D kecil jaraknya berarti mutlak A kali P ditambah B kali Q ditambah R per akar P kuadrat dikali Q kuadrat. Itu rumusnya. Sedangkan kesimpulannya, kedudukan garis L terhadap lingkaran L yaitu ada 3, sama seperti tadi. Jika D kecil kurang dari L, dia garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Jika D sama dengan R, garis L memotong lingkaran L besar di 2 titik. Jika D lebih dari L, garis L tidak memotong lingkaran. Nah, jadi ini terbalik dia ya. Kalau misalkan yang ini D kecil, dia kurang dari R, kalian mencari D kecil atau jarak 2 titiknya, berarti kalau kurang dia memotong di 2 titik. Kalau dia lebih, dia tidak memotong. Ini kebalikan rumusnya dari yang pertama ya. Nah, ini untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, yang terakhir yaitu kedudukan 2 lingkaran. Nah, kebanyakan soal-soal mengenai kedudukan ini diminta untuk mencari kedudukan 2 lingkaran. Di mana kedudukan lingkaran, misalkan 2 lingkaran itu kita anggap lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, jadi kedudukan lingkaran P dan lingkaran Q ditentukan dengan membandingkan jarak-jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari lingkaran tersebut. Garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran itu disebut garis pusat atau sering juga disebut garis sentral. Misalkan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran, dan R besar merupakan jari-jari lingkaran besar, sedangkan R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil. Kemungkinan rumus untuk kedudukan 2 lingkaran ini adalah D sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, dari mana kita dapat nilai X1, X2, Y1 atau Y2? Nah, jadi kita mendapatkan nilai tersebut dari titik-titik yang diketahui oleh lingkaran P dan lingkaran Q. Misalkan lingkaran P diketahui titiknya X1, Y1. Sedangkan lingkaran Q titiknya X2, Y2. Jangan terbalik ya. Jadi rumus jaraknya yaitu akar X1 min X2 kuadrat
ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Untuk kesimpulannya, ada 7 kesimpulan yang harus kalian hafalkan dan kalian pahami. Nah, di mana hubungan dua lingkaran itu, yang pertama ada titiknya di dalam lingkaran L1, maksud kakak, L2 di dalam lingkaran L1. Maksudnya, lingkaran yang kedua itu ada di dalam lingkaran L1. Dia syaratnya harus PQ sama dengan 0. PQ itu adalah jaraknya ya, jaraknya PQ atau D. Ini kan karena kita memakai lingkaran P dan Q. Jadi kalau dia sama dengan 0, berarti dia berada di dalam lingkaran L1. Nah, yang kedua, jika lingkaran kedua ada di dalam L1 juga, dia PQ kurang dari R dikurang R kecil. Nah, R besar itu kalian dapat jari-jari dari lingkaran besar, dan R kecil itu jari-jari dari lingkaran yang lebih kecil. Jadi kalian harus menghafalkan dan dipahami ya kesimpulan-kesimpulan ini, yang mana yang berhubungan itu berarti jawabannya. Jadi kalian harus menghitung dulu, mencari persamaan dari lingkaran 1 dan 2. Jika sudah dapat persamaannya, baru dibandingkan dengan jarak yang diketahui dari titik-titik yang kita hitung. Baik, sekian materi untuk kedudukan garis, titik, dan lingkaran terhadap lingkaran. Untuk contoh soal, kita akan bahas di video part 2 untuk kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran di video berikutnya. Selamat belajar, terima kasih.